Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memaparkan tugas 3.1.A.6 Refleksi terbimbing Pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Saya Aris Susanto, SPD, JGP Angkatan 4, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. 1. Bagaimana atau sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu di 5 etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Pemahaman saya di 5 etika adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih dan memutuskan antara dua pilihan, di mana kedua pilihan tersebut secara moral benar tetapi bertentangan. 2. Bujukan moral adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar dan salah. Secara umum, paradigma yang terjadi pada situasi di 5 etika yaitu 1. Individu versus masyarakat, rasa keadilan versus rasa kasihan, 3. Keberanian versus kesetiaan, dan keempat, jangka pendek versus jangka panjang. Prinsip pengambilan keputusan. 1. Berpikir berbasis hasil akhir, 2. Berpikir berbasis peraturan, dan ketiga, berpikir berbasis rasa peduli. 9 langkah pengambilan keputusan. 1. Mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan. 2. Menentukan siapa yang terlibat pada situasi ini. 3. Kumpulkan fakta-fakta yang relevan dalam situasi ini. 4. Pengujian benar atau salah melalui uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji halaman, depan koran, uji panutan. Kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. 6. Prinsip resolusi. 7. Investigasi opsi trilema. 8. Buat keputusan, dan ke-9 tinjau lagi keputusan Anda dan refleksikan. Pertanyaan kedua, tuliskan pengalaman Anda dalam menggunakan ketiga materi tersebut dalam proses Anda mengambil keputusan dalam situasi di 5 etika yang Anda hadapi selama ini. Anda dapat juga menulis tentang sebuah situasi di 5 etika yang dihadapi oleh orang lain serta keputusan yang diambil. Berilah ulasan berdasarkan 3 materi yang telah Anda pelajari di modul ini. Pengalaman situasi di 5 etika. Ada kalanya kita dihadapkan pada situasi seperti saat kita harus memberikan nilai pada siswa sesuai KKM, padahal siswa tersebut tidak mampu menuntaskannya. Atau kita harus memberikan nilai sesuai hasil yang sebenarnya. Jika kita berpikir berdasarkan peraturan, maka kita seharusnya memberikan nilai sebenarnya. Namun jika kita berpikir berdasarkan rasa kasihan, kita akan memberikan nilai sesuai KKM. 3. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dalam situasi moral dilema? Kalau pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Sebelum mempelajari modul ini, saya sering mengalami dilema etika yang beragam di sekolah. Namun saya merasa telah mengambil keputusan terbaik baik itu untuk saya maupun orang lain. 2. Setelah mempelajari modul ini, saya semakin tahu bahwa dalam mengambil keputusan ada 9 langkah yang perlu diperhatikan. Pertanyaan keempat, bagaimana dampak mempelajari materi ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Sebelum mempelajari modul ini, dalam mengambil keputusan saya selalu berdasarkan kesepakatan yang dibuat. Setelah mempelajari modul ini, saya menjadi tahu bahwa diperlukan identifikasi dan fokus pada kenyataan bahwa situasi pilihan yang sama-sama penting dalam mengambil keputusan. Pertanyaan kelima, seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran? Sebagai seorang guru yang menjadi pemimpin pembelajaran bagi murid dan bagi dari pendidik
kebahagiaan di sekolah, banyak situasi di sekolah yang dapat diselesaikan secara efektif dengan cara memahami prinsip, paradigma, dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan, sehingga diharapkan akan menghasilkan keputusan terbaik dan tepat. 6. Apa yang Anda bisa lakukan untuk membuat dampak atau perbedaan di lingkungan Anda setelah Anda mempelajari modul ini? Mempraktikkan apa yang telah dipelajari pada saat kita dihadapkan pada situasi dilema etika dan rujukan moral. Selain itu, mencoba mengimbaskan dengan berbagai ilmu dan pengalaman dengan rekan di sekolah. Pertanyaan ke-7, selain konsep-konsep tersebut, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Menurut saya, kita harus bersikap teliti dan bijaksana. Selain itu, kita harus berani menentukan pilihan. Pertanyaan ke-8, adakah nilai-nilai kebajikan yang ditanamkan oleh orang tua Anda atau bahkan kakek nenek buyut Anda yang menjadi karakter khas suku atau masyarakat di mana Anda tinggal? Bagaimana Anda sebagai seorang guru akan menggunakannya untuk membantu Anda dalam pengambilan keputusan? Nilai-nilai kebajikan yang ditanamkan oleh orang tua saya adalah baik hati, saling menghormati, kasih sayang, bijaksana, berani, dan adil. Demikian pemaparan saya ucapkan terima kasih. Salam guru penggerak. Mari kita wujudkan merdeka belajar.